Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys ya, dengan Muhammad Ibu Rifai, biasa dipanggil Rifai. Kita akan belajar tentang persamaan diferensial linear order 2 non homogen pada pertemuan ketiga ya guys. Jadi apa sih persamaan diferensial linear order 2 itu? Sebenarnya kita sudah ketahui bahwa bentuk umum dari persamaan diferensial yaitu A yaitu sebagai konstan d kuadrat y per dx kuadrat plus b dy per dx plus c y sama dengan r x non homogen yang tidak boleh sama dengan 0 ya guys ya. Dan ini pun merupakan fungsi dari x yaitu yang rx nya. Jadi rx itu pada homogen yaitu rx selalu sama dengan 0, gak boleh sama dengan 0. Jadi bentuk lainnya untuk persamaan ini a d kuadrat plus bd plus c tutup kurung y sama dengan rx. Ini bentuk lainnya. Sebagai penyelesaiannya yaitu y sama dengan yh, h itu yaitu penyelesaian homogen, plus yp yaitu penyelesaian khusus non homogen. Pada penyelesaian PD linear order 2 ini non homogen tergantung dari rx yang diketahui ya guys ya. Cara menyelesaikan PD non homogen itu udah saya buat tabel seperti ini teman-teman. Kayak itu sebagai konstanta atau lambda guys ya. Terus kalau itu bisa jadi polinomial. Oke, saya bacakan. Kalau seandainya rx itu seperti berikut, yp-nya itu ce lambda x ya guys ya. Ini polinomial kx maka n kurang n sama dengan 0,1 dan seterusnya. Yp-nya itu kn x pangkat n plus kn min 1 x n min 1 sampai k1 pangkat x plus k0. Itu pun berlanjut sampai bawahnya teman-teman. Itu saya akan memberikan contoh ya, salah satu contoh soal itu tentang persamaan diferensial linear order 2 non homogen. Teman-teman bisa melihat, saya zoom sedikit. Oke. Jadi contohnya itu y aksen plus contohnya pertama y double aksen plus y aksen min 6y sama dengan 36x. Itu bisa kita sebut dengan rx ya, yang sesuai yang saya jelaskan materinya sebelumnya. Jadi itu y itu sebagai homogen, yp itu sebagai partikular atau non homogen ya teman-teman ya. Penyelesaian homogen rx pun dianggap sama dengan 0 sebagai berikut: y double aksen plus y aksen min 6y sama dengan 0. Lambda double aksen plus lambda min 6 sama dengan 0. Kita cari akar-akarnya teman-teman. Jadi kita ketemu akar dari lambda itu yaitu yang pertama itu lambda sama dengan min 3 atau lambda sama dengan 2 ya. Yaitu sekarang berikutnya penyelesaian partikular ya teman-teman. Rx sama dengan 36 menggunakan polinomial yp k1 x plus k6. K1x itu kenapa bisa kayak gini? Karena x itu berderajat 1 guys ya. 36 itu x pangkat 1. Ini bisa kita sebut dengan derajat 1 ya teman-teman. Yang saya lingkarin warna merah ini sama dengan rx. Yp aksen sama dengan k1. Yp double aksen sama dengan 0 ya teman-teman. Setelah kita mencari itu, kita mencari k0-nya ya. Setelah kita mencari k0-nya, ketemu k0 sama dengan min 1 ya teman-teman. Jadi setelah itu kita substitusikan ke persamaan yang tadi. Jadi y double aksen plus y aksen sama dengan 6y sama 36x. Kita masukin nih. Y double aksen itu 0. Y aksen itu k1 ya teman-teman. Min 6 plus k1x plus k0 sama dengan 36. Kita sudah mencari k0-nya ya teman-teman, yaitu min 1. Kita langsung masukin. Jadi kita mempunyai persamaan seperti ini. Min 6 k1x plus k1 min 6 k0 sama dengan 36. Setelah kita hitung, kita ketemu k1 nya yaitu min 6 ya. Sehingga yp sama dengan min 6x min 1 yaitu y sama dengan yh min yp. C1 e pangkat 2x plus c2 e pangkat min 3x min 6x min 1. Itu saya teman-teman. Di sini saya memiliki contoh soal. Mungkin contoh soal ini bisa kita kerjakan bareng-bareng ya teman-teman ya.
Sebenarnya contoh soalnya masih sama, cuman agak berbeda dari yang biasanya, yaitu kita punya D2Y per dx plus y sama dengan 1 ya. Kita cari solusi umum. Langkah pertama ya, kita cari solusi umum PD non homogen, solusi umum PD non homogen kalau nggak salah. Jadi ini contoh soal yang mau kita kerjain. Langkah pertamanya itu yaitu cari akar-akarnya, diubah menjadi m kuadrat plus 1 sama dengan 0 ya guys ya. Jadinya kita ketemu ini jadi min 1 m i akar 1 ya teman-teman. Setelah itu kita dapat solusi umumnya. Solusi umumnya kita dapat yaitu y h x a cos x plus b sin x ya. Setelah kita langkah pertama ya teman-teman, yaitu cari akar-akarnya, diubah menjadi m kuadrat plus 1 sama dengan 0. Setelah itu kita langkah kedua, kita menentukan solusi umum PD linear non homogen ya. D kuadrat y dx kita cari non homogennya. Kita cari PD non homogen, PD linear non homogen. Oke. Setelah kita cari, kita ketemu nih solusi umumnya. Berapa sih solusi umumnya teman-teman? Bisa kita lihat ya, yaitu GP dengan x-nya 1. Oke ya. Untuk langkah ketiga, kita ambil y YH X plus YP X. Dapatlah A cos X plus B sin X plus 1. Dapat jadinya teman-teman ya. Setelah kita ketemu itu, kita punya persamaan dari ini ya teman-teman ya. Jadi langkah kedua kita dapat persamaan A cos X B plus sin X. Setelah ini mungkin ada contoh berikutnya teman-teman. Ini kita sudah ketemu yaitu PD non homogennya, yaitu selesai ke langkah ketiga. Ini langkah kedua, ini langkah ketiga ya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya teman-teman ya. Mungkin ada di video selanjutnya. Terima kasih.